Kula nurut kana parentah karuhun. Kula nurut kana parentah karuhun. Pasihan kula Anu dipikah hoyong. kula janji Bakal satia ka karuhun. Ibu teh cuma pengen kalian bertiga jadi orang sukses. Olah pepeluan maneh. Ini katanya based on true story, ada beberapa warung yang pernah cerita, warung nasi atau restoran gitu yang sebenarnya buka, tapi orang pas kesana tuh kok tiba-tiba restorannya nggak ada ya gitu, katanya ada yang suka ditutup kayak gitu. Lihat ketegangan yang ditampilkan juga bukan hantu yang bermunculan, Storyline-nya bagus. storyline-nya gitu, adegan ketegangannya dibangun dari ceritanya gitu. Itu harapannya ini cerita ini bisa membekas untuk penonton gitu, penonton jadi ingat sama ibunya gitu, jadi pengen lebih dekat dengan ibunya. Jadi ada adegan dia gitu di kuburan. Pocongnya banyak tuh, banyak lah kejadian-kejadian si pocong-pocong yang sangat tidak pocong gitu. Film horor tapi nggak terlalu banyak jump scare kok. Wah, iya. Berarti nggak terlalu ngagetin ya? Iya. Biar nggak jantungnya. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada cast dari film Menjelang Ajal. Ada Kak Sareh Fadani. Hai Bayu. Ada Syakel. Hai. Ada Katin Halman. Tepuk tangan dong biar rame. Judul filmnya agak ngeri ya. Agak pengen bikin tobat ya. Menjelang Ajal. Jadi siapa yang bisa menjelaskan garis besar Menjelang Ajal ini apa? Syakel. Coba, bisa. Oke, siap gimana? Menjelang Ajal itu apa? Suruh nih. Ada seorang ibu mempunyai 3 anak. Oke. Nah, ibu ini mempunyai warung. Nah, dia kasih susuk supaya ramai warung makannya. Abis itu terus ramai apa yang jadi nggak ramai? Iya. Nah, Ramai. jadi susuk ini mengacaukan keluarga Si ibu. kita. Oh. Nah, terus yang bisa merasakan kedatangan makhluk halus yaitu aku yang Dodi aku perankan. Oh, kamu yang bisa Iya. merasakan. Oke, terus? Nah, terus aku hampir mirip sama Dodi ini. Penakut, cerdas, sama penyayang. Tapi aku nggak bisa merasakan kedatangan makhluk halus. Dia kan bisa. Kalau kamu nggak bisa aslinya? Iya. Oh iya, nggak usah dirasain. Saya lagi di sini. Nikmatin. Saya syuting di sini, jangan. Oke, terus aja. Duh, lupa lagi. Gak apa-apa, gak usah dikit banget. Apakah sudah cukup? Cukup. Cukup. Gak apa-apa sih kalau sampai akhir juga aku dengerin sampai akhir. Podcastnya Syakel ya. Cuma kita di blur aja nggak apa-apa. Oke, jadi garis besarnya ada susuk. Apakah yang itu akan berhubungan dengan ajal kah? Karena di teasernya kan Kak Denis apa itu, apakah itu kerasukan atau apa itu mukanya berubah? Iya, karena ada satu dan lain hal yang nanti Bayu bisa tonton di bioskop. Itu kenapa sampai akhirnya warungnya itu jadi nggak laku lagi, jadi banyak masalah terjadi di warung ini. Terus Sekarya pun berubah, karakternya berubah, jadi perilakunya terhadap anak-anaknya berubah, dan itu semua konsekuensi karena dia memilih untuk memakai susuk ini. Oh, ini berarti ada hubungannya kayak kalau misalkan mitos-mitos ketika orang pakai susuk ajalnya susah, meninggal susah. Iya. Oh, kaitannya ke sana. Sama kaitannya juga sama kayak soal warung yang suka ketutup itu loh. Kalau misalnya ini katanya based on true story, ada beberapa warung yang pernah cerita, warung nasi atau restoran gitu yang sebenarnya buka, tapi orang pas kesana tuh kok tiba-tiba restorannya nggak ada ya gitu, katanya ada yang suka ditutup kayak gitu.
Oh iya. Oh ini juga apakah ada kuliner juga nih? Ada karena warungnya warung nasi. Udah saya bercanda loh tadi. Oke, di sini Kak Denis berperan sebagai Sekar. Sekar itu sosok yang seperti apa karakternya? Sekar ini ibu, seorang single mother dari 3 orang anak. Ada Dava Wardana menjadi Dani, Caitlin jadi Ratna, dan Syakil jadi Dodi. Jadi punya 3 orang anak. Dia perempuan yang sebenarnya dia sangat sayang lah sama anaknya. Dia ditinggal meninggal oleh suaminya sejak anak-anaknya masih kecil, jadi mau nggak mau dia harus memprovide anaknya supaya bisa tetap hidup gitu. Dan dia berjanji sama dirinya sendiri, pokoknya anak-anak saya harus hidupnya jauh lebih baik daripada saya gitu. Jadi makanya dia berusaha keras untuk bisa mencari uang untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Begitu sampai akhirnya ada masa dia merasa di titik terendahnya dan dia menyerah, kayak gimana ya cari uang lagi gitu, sampai dia akhirnya pergi ke dukun itu. Salah jalan ya. Salah jalan. Oke, kalau Syakil tadi udah cerita Dodi ya namanya karakternya. Dia sama kayak kamu penakut juga. Kamu penakut juga? Iya, penakut. Berarti pas syuting takut nggak? Kalau syuting sih enggak ya. Kenapa Karena tuh? aku udah tahu mereka cuma make up. Kalau nontonnya nih, baru aku takut banget. Oh, emang udah dikasih lihat nontonnya? Teasernya udah. Oh, udah. Pas lihat teasernya kamu takut nggak? Ya enggak. Kalau pas nonton semuanya, udah takut banget sih. Kalau Dodi ini paling dekat sama siapa kakaknya? Ratna. Oke, Kathleen, Ratna seperti apa karakternya Kathleen? Ratna nih pendiam. Dia ini karena kita bertiga, terus si Dani ini ada masalah sama ibunya, akhirnya dia diusir dari rumah, dan emang pergi aja dari rumah. Beban yang seharusnya ditanggung sama Dani sebagai anak pertama, jadi aku yang nanggung. Iya, terus ibunya kan sibuk kan, ngurus warung nasi apa segala macam. Jadi si Dodi ini jadi aku juga yang ngurus. Pakai baju sekolah, masih manja gitulah si Dodi ini, pakai baju sekolah, makan disuapin. Pokoknya aku harus ya jadi kayak ibunya juga nggak sih jatuhnya, nggak sih Kak? Menggantiin ya, menggantiin posisi ibunya juga gitu. Jadi beban aku sebagai anak kedua itu berat lah gitu. Terus ada satu kejadian aku dan pacar aku yang bikin aku lebih gila lagi nih hidupnya gitu. Tapi ya itu sih, dia nggak begitu punya banyak teman, pendiam aja anaknya. Oh, dia termasuk yang maksudnya nggak gaulnya temennya nggak banyak, cuma nama pacar itu aja berarti dia si Ratna ini. Okay. Ada teman, cuman nggak yang kayak oh ya kita hangout teman abis, nggak gitu. Lebih suka di rumah gitu dia. Karena dititipin adiknya. Iya, karena harus ngasih makan keibuan ya. Keibuan, latihan. Dituntut keibuan. Ini syutingnya kapan kalau begitu? Desember. November ke Desember ya. Di mana lokasinya? Ada Puncak, Jakarta. Kayak dua-duanya. Ya, Puncak Jakarta. Oke. Ada kesan apa selama syuting film ini? Keseruan. Keseruan sih. Keseruan. Kamu lagi keseruan. Keseruan. Kalau keseruan sih aku cuma main aja sama Kathleen ya, sama yang lain. Oh, kamu banyak main ya? Iya. Wah, seru banget. Kalau yang lain? Mungkin mengutip cerita Dava, nanti ada keseruan bagaimana kamu bisa menonton Pocong Sebat. Pocong Sebat. Oh ini ya, talentnya. Jadi ada adegan dia gitu di kuburan. Pocongnya banyak lah kejadian-kejadian si pocong-pocong yang sangat tidak pocong gitu. Yang dia lagi ngerokok gitu, terus Pocong Sebat. Udah kata lucu lagi. Iya, duduk gitu, terus Dava ngeliatin dia lagi begini dengan kain kafannya dia gitu kan. Terus ada yang lagi gini, terus talinya di tengah copot, jadi boxernya doang, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya kan, tangannya diikat ya kan, jadi diem doang nih dia nih, di-cut lah. Banyak tuh dia tadi cerita ngomong adegan itu, cuma dia sendiri soalnya nggak ada kita. Kalau Kathleen sama Denis apaan? Tiap hari seru aja sih sebenarnya, adegan-adegannya seru-seru gitu. Seru dan melelahkan, tapi ya dijalanin aja gitu, karena memang kan kalau syuting film horor memang pasti melelahkan kayak karena yang dibutuhkan gak cuma emosi aja tapi juga fisik juga harus prima gitu loh. Kalau yang mistis-mistis ada? Siapa yang ngalamin?
Missis enggak sih, alhamdulillah. Enggak. Ada satu, Oh, kamu ada? bukan sih Kak, jadi yang kita di rumah, itu rumahnya beneran udah nggak ada yang make. Rumah kita. Oh, oke, bener oke, nggak ada oke. yang make. Itu biasanya baru dikasih tahu pas sudah selesai tuh. Enggak, pas di lokasi nih, mohon maaf. Untung gue cuek anaknya kan. Kalau enggak gue udah yang kayak gue ciao dulu guys, thank you. Emang bener nggak dipakai gitu. Terus aku denger ada, aku nggak bisa nyebutin. Pokoknya ada satu kejadian gitu, terus orang-orang pernah ngeliat gitu loh. Cuman kalau aku sendiri, aku nggak pernah. Kenapa nggak bisa nyebutin? Emang itu dilarang kan disebutin? Bahaya. Wah, sebahaya apa nih? Katanya ya, katanya. Ini tolong di mute aja ini. Film aja. Ada yang bunuh diri di situ. Oh. Ntar di sensor ya. Ngerti kan kenapa gue gak bisa bilang? Sakit, apakah kamu tahu rumah yang dipakai syuting adalah rumah yang menyeramkan? Kalau aku bilang sih iya, Kamu Seram. rasa juga seram? serem banget. Seremnya kenapa? Ya, aku juga pernah kejadian aneh di rumah itu. Nah, jadi waktu aku sini tangga pas lari ke atas, aku keselimpet. Nah, ada kata orang, ada yang bilang kaki aku dipegangin. Iya, aman. Ada yang lihat gitu. Tapi jatuhnya nggak parah kan? Enggak sih, Enggak. Itu pas lagi tag apa pas lagi? pas lagi tek. Oh. Jadi keserimpet gitu. Iya, Selain itu nggak ada yang keganggu lagi kamu? enggak. Jangan ya. Makanya udah takut. Kadang gimana di teaser katanya kayak apa sih, tak kesurupan atau apa, banyak mengerang, teriak-teriak. Ngereok sih. Tantrum. Sebenarnya Ibu Sekar itu Tantrum lebih ya, ke pakai tantrum. tantrum. Tantrum ya. Ibu tantrum. Iya, iya. Dia banyak adegan kesurupan karena memang kan ceritanya yang ya Sekar harus menerima konsekuensinya itu sampai akhirnya dia kesurupan, dia mengalami kejadian-kejadian aneh, perilakunya jadi berubah gitu terhadap anak-anaknya. Itu sih yang salah satu adegan-adegan yang menantang sih sebenarnya buat saya, karena banyak juga adegan-adegan fisik yang ada koreografinya gitu, yang ada adegan kayak fightingnya gitu, tapi memang nggak banyak, tapi ada. Iya, di situ dekatan dikit sih. Kalau ini makeup juga banyak ya? Banyak. Terus ada stepnya. Jadi step pertama saat misalnya sekarang belum terlalu kesurupan gitu. Jadi ada step-stepnya. Dan itu tuh setiap make up lumayan butuh waktu yang cukup lama sih. Jadi kayak butuh kolaborasi yang ciamik gitu antara aktrisnya. Aku udah Iya, antara aktrisnya sama makeup artisnya gitu, karena emang butuh waktu yang lama untuk bisa sampai mendapatkan karakter yang diinginkan gitu. Ya itu. Nggak, aku mau ngomong, aku tuh kalau makeup tuh yang kayak ngeliat keadaan dulu. Kalau udah setengah jadi at least Baru atau ya? Towards the end gitu baru aku yang kayak oke aku makeup. Kalau si awal tuh yang kayak santai aja bro. Karena lama make upnya. Oh, jadi si sekarang ini ada tahapan mungkin mukanya awalnya belum berubah, terus berubah lama-lama jadi seseorang. Kan kayak kalau nggak salah ada gambarnya yang dia udah mukanya udah nggak dikenalin lah gitu, dengan mata putih, dengan mukanya. Ada ya di teaser? Ada di trailer? di sosmednya ada fotonya. Oh iya oke, tapi setelah itu tuh ada yang jauh lebih serem lagi sih menurut saya. Ada lagi setelah itu? Belum dikeluarkan. Tunggu saja. Nanti ada. Tapi kan buat Kadanis make up jadi hantu atau horor itu udah pernah juga sebelumnya kan? Iya, Ya. iya. Kalau yang sekarang apa yang ngebedain? Apa mungkin lebih ribet kah make upnya atau? Kalau yang sekarang selain stepnya ada banyak gitu, jadi kayak ada bertahap gitu kan. Jadi sekarang nggak langsung kayak serem banget sampai ke yang paling serem gitu. Jadi ada tahapannya. Jadi ada yang segini dulu, tambah sampai akhirnya yang udah paling polnya lah gitu. Yang paling polnya itu memang menurut saya belum pernah di make upin dengan karakter menyeramkan yang seperti menjelang ajal gitu. Yang paling buat tuh butuh berapa lama tuh? 2 jam lebih lah ya. Pantes nungguin dia. Iya. Oh, udah separuh nih. Iya. Dua Lebih aja. ada ya. Soalnya make upnya nggak cuma muka kan sampai sini, nyampe ke badan-badan. sampai kaki. Itu apa prostetik atau cuman make up biasa? Ada prostetiknya juga. Dan dipakai paling lama berapa jam? Ada yang sempat lama seharian bisa sih, karena ada yang misalnya take-nya dari awal
emang udah adegannya harus pakai makeup seperti itu gitu. Paling yang saya bisa copot pasang tuh kan soft lens kan gitu. Dan saya tuh lumayan Pedih. lumayan nggak tahan pakai soft lens, jadi kayak dicopot dipasang gitu. Pas mau take baru pasang. Catherine, ini berarti horor ketiga kamu? 3. Oke, apa yang mengesankan dari project horor ketiga ini? Tumben di horor ini aku nggak dilempar-lempar. Biasanya mengingat dari film sebelumnya ya? Iya, biasanya kan aku yang diseling gedak-geduk ya Apalagi kan. lebih cantik berarti di syutingnya? Nggak juga sih. Tetep aja film horor muka gue begitu aja. Lebih ke ibu yang dilempar-lempar gitu. Berarti kamu nggak banyak adegan fisiknya kah di sini? Enggak. Ya lari-larinya ada apa segala macam, tapi untuk action dan perseling-selingannya aku enggak sih. Berarti kalau untuk karakter Ratna ini apa yang lebih digali, kalau bukan fisik, emosinya kah atau? Ya emosinya udah pasti, karena kan maksudnya aku nggak cuma ngejaga diri aku juga, aku ngejaga adik aku juga gitu loh. Jadi emosinya sih udah pasti. Oke. Kalau Sakya, syuting film horor nih berarti yang keberapa pertama kah atau? Yang pertama. Wih, gimana syuting film horor? Seru nggak? Ketagihan nggak? Kalau film ini sih jadi ketagihan. Jadi main horor lagi? Beneran? Ya, Kan kamu Yang penting takut. syuting. Yang penting syuting. Kalau apa syuting pilihnya syuting. Bagus banget. Ya penting syuting. Tapi kan kamu takut, kamu nggak kapok gitu. kalau lihat wajah pemain yang udah kayak udah seneng banget, ya aku Udah tau lah ya itu Iya. bukan beneran ya. Tapi kan syutingnya malam, kamu nggak ngantuk nggak? kalau malam sih aku sering tidur. Oh, tidur siang ya. Ya kalau udah dipanggil langsung aku bangun malam-malam. Jadi take siangnya aku nggak tidur. Pas malam udah mau malam banget aku tidur. Ketiduran terus aku dibangunin kalau udah mau take. Oh, pas udah deket-deket tek. Kalau sama Kak Kathleen gimana? Ini bondingnya. Kamu kan sebagai kakak adik main apa aja? Kalau di sana sih kita lebih sering main game ya. Main Iya. Mobile Legend. Pernah nyoba, cuma itu dia ngapus mobile ML-nya, jadi nggak sempat. Apa Dia nih, sering game kayak tangan-tangan gitu, apa sih kayak dia sering ngomong kayak, Kak main kita harus sebutin misalkan nama buah atau nama negara dari A sampai Z gitu. Pancasila 5 Oh, dasar Pancasila bukan dasar. sih sebutannya? ABC 5 dasar. ABC 5 dasar, ya benar. Jadi keikutan Pancasila. Bener sih Pancasila ada 5 Kak, bener. Untungnya benar. Untungnya bener. Orang Indonesia ya kan, yang penting masih ada untung. Betul, yang penting masih ada uang. Iya. Ya, ABC. Jadi kalian sebagai kakak adik apa yang dilakukan bersama-sama mainnya? Awalnya tuh kan dari reading dulu, masih Syakila masih malu-malu gitu. Terus sama acting coach kita sering banget disuruh yang kayak banyak banget kegiatan-kegiatan itu reading hampir setiap hari, dan setiap hari sering banget berdua doang. Ngelakuin adegan-adegan yang di skrip, atau kita main game, atau kita latihan acting juga. Itu yang bikin Syakil kayak break the ice gitu sih, langsung deket banget gitu. Kalau misalkan Kak Denis untuk karakter Sekar ini, dia termasuk, kalau biasanya kan Kak Denis tuh banyak main mimik ya, cuman senyum atau mengenyam mata aja, orang mungkin dengan ini horor banget nih ekspresinya. Kalau untuk Sekar ini apakah dia banyak dialognya, banyak ekspresinya, banyak dramanya kah dia? Banyak ya, maksudnya karena ceritanya memang tentang keluarga gitu. Jadi karakternya Sekar ini termasuk dalam keluarga itu gitu. Ada Sekar, Dani, Ratna, Dodi. Jadi emang ceritanya keluarga Sekar ini, di kita berempat ini gitu. Pastinya banyak mimik, dialog, semuanya ada sih, termasuk fisik juga gitu. Dan ini nggak sih juga itu tadi, apakah sedrama itu sama keluarganya? Jadi
nggak cuman horornya aja, tapi ada kayak kesedihan-kesedihannya yang terlihat dari sosok Ibu Sekar ini. Iya, memang maksudnya film Sebagai Menjelang single Ajal parent. ini yang bikin saya merasa film ini beda gitu daripada horor sebelumnya, karena kita juga drama yang ingin ditampilkan juga kuat gitu, karena hubungan seorang ibu single mother dengan anak-anaknya gitu, hubungan Ratna dengan hubungan Sekar dengan anaknya yang pertama Dani, karena Sekar punya harapan yang cukup tinggi lah gitu untuk Dani gitu. Sedangkan Daninya punya ketertarikan yang lain, sedangkan Sekarnya pengennya tuh Dani jadi seorang apa ya, maksudnya kita beda aja gitu, beda visi ya, beda keinginan juga gitu. Terus hubungan Ratna dengan pacarnya, hubungan Dodi dengan kita semua gitu, dan harapannya semoga karakter-karakter yang ada di keluarga ini tuh bisa relate dengan penonton gitu, dengan ya Sekar yang seorang single mother, Dani yang punya konflik dengan ibunya, Ratna dengan pacarnya, dan Dodi juga dan itu. Kalau untuk Ratna, dia sama Dodi beneran sesayang itu atau kayak mau nggak mau deh gitu? Iya sayang sebenarnya, cuman kayak beban juga, kayak kan gue pengen punya kehidupan sendiri gitu. Biasa anak tengah ada tuh rasa sakit gitu. Iya kan misalnya anak tengah emang dicuekin kan gitu. Untungnya abang gue pergi jadi gue. Tapi gitu. Kalau di kehidupan emang punya adik atau? Ada, aku 2 adik. Ada, jadi nggak susah buat ngasih jadi seorang kakak ya? Enggak sih. Ada aku yang paling kecil 9 tahun. Oh, nggak jauh beda. Kalian ketika ditawarin film ini, kan tadi Kak Dennis bilang yang ngebedain tuh buat Kak Dennis itu dramanya, ada dilihat keluarganya. Kalau buat Kathleen, apa yang ngerasa nih kayak ngebedain kayak dari 2 film horor sebelumnya? Iya itu sih, kekeluargaannya juga di film aku sebelumnya. Aku juga punya adik tapi nggak ada, iya cuman aku nggak ada ibu gitu. Di sini aku lebih bisa kayak ngadu sedikit lah ke mama gitu, masih ada kayak perhatian di luar adik aku masih ada. Masih bisa ngeluh lah ya, masih bisa ngeluh. Iya gitu. Kalau Osaki lah, apa yang rasanya beda syuting horor sama syuting film yang lainnya? Lebih capek nggak? Kalau aku sih nggak ada beda ya. Yang penting syuting, tetap yang penting Tapi syuting. lebih capek nggak dibanding drama atau komedi? Kalau aku sih, kalau main film banyak scene-nya ya capek. Kalau ya semuanya sedikit scene-nya, palingan aku nggak capek. Oh iya. Berarti sini banyak ya sini ya? Iya. Kamu ada adegan lari-lari gitu juga tadi kalau nggak salah di teaser? Ada. Mama. Adegan lari. Justru aku malah senang. Malah keluar malam. Dari malam-malam. Oh, malah senang adegan lari gitu ya? Iya. Kalau apa sih, waktu aku bilang seneng karena aku kayak lagi main kejar-kejaran. Oh iya. Jangan baik itu kerja. Ya emang yang itu kebetulan ibu sendiri kan? Kejar ibu gitu. Tapi Kak Dennis ini akan jadi horor yang seperti apa sih Kak? Karena horor kan juga beragam ya. Ada slasher, mungkin ada yang teror, atau ada yang thriller. Ini akan yang ke arah mana? Ini lebih ke drama horor sih. Kalau menurut saya, ya ketegangan yang ditampilkan juga bukan hantu yang bermunculan, tapi apa ya, maksudnya kayak ada adegan per adegan gitu. Storyline-nya bagus. Storyline-nya gitu, adegan ketegangannya dibangun dari ceritanya gitu. Bukan horor yang jump scare setiap saat duar gitu, enggak. Jadi itu emang serem karena emang ceritanya kayak gitu. Dan akan sedih juga sih. Karena di-build dramanya. Harapannya setelah menonton ini tuh mengutip kata Dava, bilang, banyak yang dikutip ya? Iya. Ada ketika setelah selesai nonton film ini tuh harapannya ini cerita ini bisa membekas untuk penonton gitu. Penonton jadi ingat sama ibunya gitu. Jadi pengen lebih dekat dengan ibunya. Appreciate things she does lah. Iya. Dan gimana dengan kolaborasi dengan Mbak Hadra? Seru sih, seru. Ini kedua kali aku sama Bu Hadra. Oh, kedua kali. Yang sebelumnya? Ada film drama 2019
19. Nah, perbedaan treatment apa di drama dan di horor? Aku di drama itu dikit banget sih. Jadi aku nggak begitu banyak ngobrol juga sama Bu Hadra saat itu. Cuman di film horor ini aku ngelihat passionnya Bu Hadra in filmmaking gitu. Karena dia punya visi sendiri, dia punya gambaran setiap scene mau kayak gimana gitu. Dan dia selalu nge-push para aktornya untuk mencapai potensial kita yang kita nggak tahu kita punya gitu. So I'm glad to be working with her sih. Kalau buat kalian ini gimana sama Mbak Hadra? Ya ini pertama kalinya saya bekerja sama dengan Bu Hadra gitu. Sebelum-sebelumnya sering dengar ya berita-berita yang menurut saya itu harum gitu buat saya, makanya saya penasaran pengen bekerja sama dengan Bu Hadra. Salah satu alasan saya juga untuk mengambil film ini. Setelah bekerja sama dengan beliau, saya merasa saya kagum ya dengan ya selain dia seorang director perempuan gitu saat ini yang filmnya memang bisa dibilang cukup banyak dan penontonnya juga sangat banyak gitu. Saya terakhir sempat nonton filmnya dia juga saya suka. Terus pas menjalani itu menurut saya dia seorang director yang sangat tegas. Dia tahu apa yang dia mau. Kerja sama sutradara perempuan gimana? Ada bedanya kah? Atau mungkin ada sisi-sisi perempuan yang justru diangkat dalam proses syutingnya itu? Ya aku salut dari director Astrada 1, 2, 3 itu cewek semua. Itu emang udah ini yang Bu Hadra ya? Iya. Oh, oke. Terus jadi gimana selama pas syuting? Seru aja sih, maksudnya everything was like fast, mereka cepet gitu loh, maksudnya kayak deg gitu on time terus. Kita jarang pulang pagi, nggak pernah pulang pagi kan. Seru sih. Ya mungkin juga jadi karena kebetulan sutradaranya perempuan, karakter saya di film ini juga perempuan, jadi saya ngerasa Bu Hadra tuh bisa tahu gitu bagaimana mungkin buat Ratna juga bagaimana bisa memancing apa ya emosi mungkin atau apa ya mungkin yang biasanya perempuan rasakan gitu. Dia bisa lebih ngerti gitu karena dia seorang perempuan juga gitu. Kak Denis ini horor yang ke berapa puluh nih Kak? Berapa puluh? Setelah saya itu tadi 11. Ternyata saya kasih kesempatan Ini untuk 10 ya, ini 11 ya. serius 11. Ini yang ke-11. Ada catatannya ya? Ya tadi browsing akhirnya nyari. Gue takut ditanyain deh berapa film horor gue. Bentar ya ngitung dulu. Karena tadi sebelum ditanya gitu terus berapa ya, kayak kurang lebih 10. Saya bilang gitu kan, ternyata ya ini yang ke-11. Ya lebih satu lah ya. Oke, dari 11 film ini yang ke-11 ini oke, apa yang akhirnya hal baru banget yang dirasain sama Kak Denis di sebagai Sekar ini? Sebagai Sekar ya, pasti baru ya, maksudnya ini karakter baru yang saya perankan untuk di film horor. Ceritanya juga berbeda pasti dengan sebelumnya. Untuk di film ini dramanya sangat ditonjolkan, gak hanya horor. Terus kalau saya tidak salah ini pertama kalinya saya didirect oleh sutradara perempuan untuk film horor. Gitu. Okay. Kalau saya tidak salah ya. Oke, berarti start 10 dengan sutradara laki-laki dan yang ke-11 dengan perempuan. Iya. Akhirnya ada ya. Sakil, sama syuting kamu gimana ngapalin dialognya? Susah nggak? Ngapalin dialog sih lumayan panjang, tapi di rumah aku udah dingin sampai akhir dialog panjang-panjang itu aku hafalin terus. Gitu. Emang aktor yang kamu idolain banget siapa sih? Kamu kayak passion banget sama acting. Siapa? Om Ya kalau Reza, pernah Om tonton Vino, mungkin. Vino G. Bastian, Reza Radian. Kalau aku sih Om Enggak. Reza. Oh Reza. Reza bukan kan? Artamevia bukan? Nyanyi itu ya? Sorry. Oh, Reza Radian. Wah, aku bisa mengidolakan yang tepat. Betul. Kalau aku, mamaku biasanya kalau besoknya misalnya ada castingan atau apa, itu aku harus nonton filmnya Om Reza. Woi. Apa yang terakhir ditonton atau yang paling sering kamu tonton? Kalau terakhir aku nonton sih
My Stupid Boss. Wah, ya, Biar ya. memacu aktingnya biar bagus ya pas casting ya. Iya. Kamu udah jangan jadi bos kamu ya. yang fans sama Reza tuh mama kamu apa kamu? Benar. Pertanyaannya benar. Coba ini bisa ditanya sekarang. Itu pasti kali ya. Lagi nungguin kali politik bareng sama Reza. Dan syutingnya udah di tahun lalu selama berapa? 2 bulan dari November ke Desember. Enggak sih. Sebulan tiga mingguan. Ya syuting day-nya sih 20. Iya. Syuting day-nya 20. Cuman ada break dan persiapan dan kontingensi segala macam. Sebulan lah paling. Iya. Sekalian closing nih dari Kak Denis, terus Sakil sama Kathleen, buat teman-teman Tribuners juga. Kira-kira kalau nanti film udah tayang di 30 April, apa nih penonton Indonesia yang akan experience apa yang didapetin ketika nonton film Menjelang Ajal? Oke. Dari Kak Denis dulu. Jangan lupa saksikan film Menjelang Ajal, mulai tayang di bioskop tanggal 30 April 2024. Setelah nonton film ini, kamu akan merasakan apa ya, kangen akan keluarga. Sakal? Ya, nonton Menjelang Ajal ditayangnya di bioskop, mulai tayang tanggal 30 April di bioskop kesayangan kalian. Nah, ini kalau Menjelang Ajal ini film horor tapi nggak terlalu banyak jump scare kok. Wah, iya. Berarti nggak terlalu ngagetin ya? Iya, biar nggak jantungnya. Biar nggak jantungan ya. Jantungan. Aman untuk jantung jadi ya. Aman. Oke, Kathleen. Bilang aja lah akan tayang 30 April di bioskop. Setelah ini kalian akan lebih meng-appreciate apa yang kalian punya. Wah, apa yang gitu? Masuk ibu, Ya, keluarga. semuanya waktu. Ya, little things in life. Tiba-tiba terputus sepatah. Oke, makasih ya buat case dari Menjelang Ajal udah mampir ke Thank Sipaling you. Sore Terima Tribun. kasih Bayu. Dan buat Thank you so teman-teman much. Tribuners jangan lupa nonton filmnya tanggal 30 April 2024. Nontonnya di bioskop, jangan direkam, jangan dibajak, jangan di-share di sosial media, jangan nonton di website bajakan, dan didukung film Indonesia. Dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.